bahwa kita keluar dari zaman yang penuh dengan kegelapan, kebodohan, dan keterbelakangan. Jadi saat ini kita rasakan dengan sebuah zaman di mana pengetahuan bisa kita temukan di mana saja. Pada hari ini kita temukan di Jepang yang insya Allah akan segera kita dapatkan, termasuk dari Ustadz. Baik, sebelum kita mulakan acara pada pagi hari ini yang insya Allah akan berlanjut hingga esok malam dengan tema Safari Taman Surga yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Irsyad Safar. Kita bacakan terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah akan dibacakan tilawah oleh saudara Radon. Pada saudara Radon kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Diselenggarakan oleh Forkita, forum kajian Islam Tokyo dan sekitarnya yang disponsori oleh BKPU. Pada hari ini dan hingga esok hari, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Irsyad Safar. Assalamualaikum Ustadz. Untuk kali kedua ini atau kali ketiga atau kali keempat? Kali kedua ya, insya Allah. Alhamdulillah Ustadz dari Daurah Tsukuba ya Ustadz ya. Daurah Tsukuba, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali membersamai kita bersama di Tokyo dan sekitarnya untuk mengkaji berbagai hal tentang Islam. Mungkin akan dibacakan biodata Ustadz. Nama lengkap Ustadz Irsyad Safar, lahir di Bukit Tinggi 18 November 2013. Pendidikan S1 di Lipia Jakarta tahun 91, menamatkan studi tahun 93, kemudian melanjutkan ke Islamic Studies di Universitas Kuwait tahun 93 sampai 97 dan melanjutkan master di Cairo University di tahun 97 sampai 2003. Sekarang menjabat Kepala KNRP Sumatera Barat
dari tahun 2010. Kemudian juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Sumbar dari tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian juga di Majelis Tarjih Muhammadiyah Sumatera Barat dari 2010 sampai sekarang, serta Majelis Pendidikan Dewan Pendidikan di Sumatera Barat tahun 2010 sampai 2015. Aktivitas utama guru dan dai. Moto luar biasa, menjadi seorang muslim yang baik atau mati menjadi seorang syahid. Luar biasa. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, pada hari ini insya Allah kita akan sekilas membahas ya mengenai tentang tarbiyah zatiyah, bagaimana pentingnya tarbiyah diri sendiri. Kalau dikaji mungkin akan sangat panjang sekali, tapi karena kita dibatasi waktu hingga pukul 11.30 ya mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dan memberikan intisari dari bagaimana pentingnya tarbiyah zatiyah. Karena pada saat ini kita merasakan bahwa ada orang yang kita rasa atau kita merasa bahwa kita perlu mentarbiyah diri, tapi kadangkala ada saatnya mungkin rasa malas menimpa atau mungkin merasa sudah cukup dan sebagainya. Kapan saatnya tarbiyah zatiyah atau tarbiyah diri sendiri itu berhenti, ataukah memang kita harus terus menerus mentarbiyah tanpa henti dan sebagainya. Mungkin ini bisa Ustadz jelaskan dalam materi. Pada Ustadz kami persilahkan. Kan ada di siar Ustadz. Oke, Yang bawah apa? Ustaz, mau pakai PowerPoint? Bisa ditampilkan di sini. Baik, ada saran dari Ustadz untuk ta'aruf. Jadi karena nggak terlalu rame, baik mungkin dimulai dari saya Ustadz ya. Nama lengkap Indra Purnama, kuliah di Tokyo University of Agriculture and Technology, sekarang research student. Insya Allah kalau misalkan lulus ujian, dokter. Amin. Insya Allah. Saat ini tinggal di Tokyo, di Kogane. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safril Bandara. Datang ke Jepang tahun 2007. Sekarang pendidikan S3 di Tokyo University. Tinggal di daerah Saitama, sekitar 1,5 jam dari sini. Nama saya Budi Santoso. Saya kerja di Ericsson Jepang, tinggal di Otsuka. Datang ke Jepang Januari 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andi Muhammad Pramatadi, asal kalau di Indonesianya dari Makassar. Sekarang sedang studi S3 di Tokyo Institute of Technology, bidang seismologi atau kegempaan. Saya datang di Jepang dari tahun 2012 Oktober, sudah 2 tahun. Ya. Nama saya Radam dari Depok, Indonesia. Sekarang S3 di Tokyo Institute of Technology.
mechanical engineering. Assalamualaikum, nama saya Rangga, Indonesianya di Bandung. Sekarang S3 di Saitama University di bidang mekanika batuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maulana Abdul Aziz, di Indonesia di Bandung. Di sini sedang ambil master di Tokyo Institute of Technology, tinggal di Yokohama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus, tinggal di Kyoto, sekitar 1 jam dari sini sekarang. Di Indonesia di Bandung, sekarang lagi research student di Tokyo University. Nama Indri, sekarang lagi bekerja di Baik, telah mendengarkan taruh ya, persilakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la sholihin. Nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji karunia Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih terus Allah limpahkan kepada kita tanpa membandingkannya dengan amal dan kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh, melakukan kebajikan, ketaatan, dan itu yang sebenar-benarnya nikmat. Jadi setiap mukmin atau setiap mukminah itu kebahagiaannya apabila berhasil mentaati Allah, dan kedukaannya adalah apabila jatuh kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yunus, "Billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya saja hendaknya mereka berbahagia. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini memberikan keterangan bagaimana di masa Khalifah Umar bin Khattab datang serombongan besar harta infak dari Irak disetor, ya, berpuluh bahkan beratusan ekor onta datang bergemuruh kota Madinah. Umar keluar dari rumahnya menyambut dan didampingi oleh salah seorang maula budaknya. Lalu Umar menyambut setoran yang begitu banyak itu. Dan dahulu kan semua berupa emas, perak, di samping hewan ternak. Umar mengucapkan alhamdulillah. Lalu budaknya tadi menyebutkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus tadi. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah. Kira-kira kalau kita dengar orang mengomentari harta banyak lalu dia sebutkan hadza min fadli rabbi, apa respon kita ke orang? Tersinggung. Tidak mungkin kita kita akan kagum dengan dia ya. Ada dapat harta banyak di rumah, dia katakan
Hadza min fadli Rabbi. Kalau kita pergi ke Mesir, banyak angkot tertulis di belakangnya, Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Kira-kira kalau kita di Jakarta atau di tanah air, ada orang punya mobil bagus, mewah, tulisnya di samping dindingnya, Hadza min fadli Rabbi. Kira-kira kita puji orangnya atau kita celak? Kita puji kan? Ya kan, itu yang saya maksud pertanyaan ini. Kita puji kan? Kalau kita punya rumah mewah, dulu gerbangnya kita tulis Hadza min fadli Rabbi. Kira-kira kita terpuji atau tercela? Terpuji kan? Pengakuan ini karunia Allah. Jadi ketika Buddha itu tadi mengatakan Hadza min fadli Rabbi, setelah Umar mengatakan Alhamdulillah, Umar langsung menegur Buddha tadi. Diam, kata Umar. Bukan itu maksudnya. Hadza mimma yajma'un. Ini bagian dari yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Jadi surah Yunus tadi kan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya saja berbahagia. Ini lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Maka harta yang datang ini masuk kategori yang dikumpulkan, tidak masuk kategori karunia Allah. Lalu kata Umar, ini mimma yajma'un. Karena dahulu walaupun Buddha atau orang biasa hafal Al-Quran kan secara umum. Jadi ketika Umar mengatakan ini kategorinya adalah mimma yajma'un, masuk kelompok yang dikumpulkan atau dunia ini. Adapun fadlu Rabbi, fadlullah, karunia Allah itu apa? Adalah mampu mentaati. Jadi mentaati Allah dalam seluruh makna, tidak makna saja ibadah mahdhah, salat, puasa, zikir, tilawah, masuk semua kebajikan Allah soleh. Itulah yang dikatakan karunia Allah yang sebenarnya. Ya, kedengaran Ustaz. Kedengaran ya. Baca lagi. Nah, kurang dekat ya. Nanti kemakan ya. Harus lihat. Udah maksimal ya suaranya. Jadi yang dikatakan karunia Allah itu adalah beribadah mentaatinya, melakukan amal soleh. Adapun harta-harta yang halal ini, ya kita bicara yang halal ya, nggak bicara yang tidak halal. Itu masih di bawah dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala statusnya, aslinya level. Apalagi kalau tidak halal itu kita nggak masuk cerita di sana. Sampai segitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memposisikan segala makna kebajikan, kesolehan, ketaatan. Itulah tafsiran benar, tafsiran yang tepat tentang Al-Quran, karena Umar hidup bersama Rasulullah SAW. Maka kita mesti mensyukuri kalau kita mampu mentaati Allah, dan kesyukuran itu insya Allah yang akan berbuah ketaatan lagi setelah itu. Ingat, sering sekali kita mendengar ceramah la in syakartum la azidannakum, yang identik dengan apa? Harta. Kita bayangkan kalau kita bersyukur dapat harta, dapat tambah lagi harta. Orang beriman naik kelasnya. Ayat ini tidak diidentikan dengan harta, tapi diidentikan dengan ketaatan. Kalau kita ingin taat lagi, syukuri ketaatan sebelumnya. Kalau kita ingin pergi umrah lagi, syukuri umrah kemarin. Bisa jadi berhasilnya kita umrah sekarang karena kita syukuri umrah yang dulu. Berhasilnya kita sholat berjamaah hari ini karena kita syukuri sholat jamaah kita kemarin, dan seterusnya. Kalau kita ingin bertambah iman kita, syukuri keimanan yang sudah kita miliki. Jadi makna ayat ini lebih tinggi lagi kita maknanya. La in syakartum la azidannakum tidak mesti makna materi, tapi ada makna yang abstrak, yaitu ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan anak hadir ke sini juga merupakan ketaatan, jadi bersyukur tahun lalu ke sini lagi. Anak kira dalam kehidupan kita setiap
hari mesti kita hadirkan makna ini, karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa ad-dunya hulwatun khadirah, dunia itu manis dan hijau ya. Rasulullah katakan kalimat hijau itu karena orang Arab hidup di padang pasir jarang melihatnya hijau subur, sehingga itu sebuah nikmat yang memang sangat menarik. Kalau kita tidak terus menghadirkan makna yang lebih tinggi dari itu adalah ketaatan, kebaikan, kesolehan, kedekatan kita kepada Allah SWT, tentu kita nanti akan terpedaya dengan dunia semata. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Anda beri temanya ini, aslih nafsak wa da'u ghairak. Ini kalimat salah seorang masyayikh dakwah di Mesir. Aslih nafsak wa da'u ghairak. Perbaiki dirimu dan dakwahi orang lain. Ini menjadi prinsip hidup setiap dai. Ini menjadi prinsip hidup setiap pejuang-pejuang dakwah. Jangan sampai menjadi lilin yang terbakar menerangi orang lain lalu dia habis. Jangan seperti ceret yang kosong, berisi tapi nggak pernah diisi lagi karena terus dituang. Seorang dai adalah orang-orang yang senantiasa yuslihuna anfusahum summa yuslihuna ghairahum. Dia perbaiki diri mereka dan kemudian dia perbaiki orang lain. Berangkat dari firman Allah SWT surat Tahrim yang kita baca di depan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini merupakan perintah wajib untuk setiap mukmin mengamankan dirinya dari api. Kalau kita baca hadis-hadis banyak sekali, Rasulullah sampai hal yang sangat sepele sekali dia ingatkan. Ittaqullaha walau bisyikit tamar. Ittaqun nara walau bisyikit tamar. Takutlah neraka walaupun dengan sepotong kurma. Ya. Takutlah neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Mengamankan diri dari azab neraka hanya dengan berinfak sepotong kurma. Ada nggak lagi infak lebih bawah itu? Ada nggak lebih ringan dari berinfak dengan sepotong kurma? Nggak ada. Itu ringan sekali sebenarnya. Jadi kalau di masjid-masjid di Timur Tengah itu selepas sholat Jumat banyak lembaga zakat di luar mengumpulkan infaknya sedekah. Petugas yang bertugas itu selalu baca hadis ini berulang-ulang. Ittaqun nar walau bisyikit tamar. Takutlah neraka walaupun sepotong kurma. Sepotong kurma berapa namanya? Sampai segitunya Rasulullah SAW mengingatkan pengikut dan umatnya untuk menjaga diri dari api neraka. Dan tidak ada yang paling kuat mendorong kita ini menjaga diri dari jatuh kepada dosa dan maksiat. Dan tidak ada juga sesuatu yang paling kuat mendorong kita untuk terus atau segera mentaati Allah SWT melebihi dari inginnya masuk surga dan takutnya neraka. Sahabat saja ketika mau memasuki medan jihad, medan tempur, bertanya kepada Rasulullah, kalau saya masuk ini terbunuh mati masuk surga nggak? Pertanyaannya itu. Jangan sampai pula kita terjebak dengan pemahaman orang-orang sufi bahwa tidak boleh menyembah Allah karena takut neraka dan ingin surga. Ingin surga dan takut neraka itu kan Allah yang mengajarkan, Rasulnya yang mengajarkan. Itu penipuan teori-teori orang-orang tasawuf. Allah menciptakan itu untuk surga itu adalah azabnya, kemarahannya, neraka. Surga itu adalah rahmatnya.
Itu Allah sendiri yang mentakdirkan seperti itu. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa qu anfusakum, jagalah dirimu, wiqayah, menjaganya itulah bi taatillah. Menjaganya itulah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menjaganya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengaplikasikan ketaatan kepada Allah, itu sebenarnya aplikasi nyata dari menjaga diri dari benar. Tidak sekedar bercita-cita, berangan-angan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qina adzabannar, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aplikasi wa qina adzabannar adalah kita selalu melakukan kebaikan. Nah, sedikit ikhwah yang memberikan kengerian di ayat ini adalah ketika ulama tafsir menjelaskan jagalah dirimu dan